Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini pembelajarannya terkait dengan lingkaran, melanjutkan dari pembelajaran lingkaran yang kemarin, di mana kemarin kita sudah bahas tentang luas lingkaran, keliling lingkaran, lalu hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur atau sudut pusat dengan luas juring, atau hubungan antara sudut pusat dengan sudut lingkaran itu sendiri. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep sudut di dalam lingkaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ingat kembali unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari kemarin. Seperti terlihat pada monitor kalian, juring, ya, juring lingkaran itu adalah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OF dengan jari-jari OE. Kemudian tembereng itu dibatasi oleh tali busur BCD dengan panjang busur BD itu sendiri. Berikut bangun datar yang bisa dibentuk di dalam lingkaran, yaitu segitiga sama kaki atau segitiga dengan sudut ABC. Berikut beberapa sudut yang bisa dibentuk di dalam lingkaran. Yang pertama adalah sudut pusat. Sudut pusat ini adalah titik sudut yang berada di pusat lingkaran, kemudian dibentuk dari dua jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran, kemudian garis lengkung yang ada di depan daerah sudut kita sebut dengan busur lingkaran. Kemudian sudut keliling. Sudut keliling adalah titik sudut yang berada di keliling lingkaran, di mana dibentuk dari dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Garis lengkung di depan daerah sudut kita sebut dengan busur lingkaran. Kemudian ada yang dinamakan dengan sudut refleks. Sudut refleks ini adalah sudut di belakang sudut pusat, yaitu sudut AOC, di mana sudut ABC itu atau sudut keliling lingkaran itu sama dengan setengah kali sudut refleks AOC. Coba kita bandingkan pengertian dari sudut pusat dan sudut keliling tampak pada monitor kalian. Yang dimaksud dengan sudut pusat adalah di mana titik sudut berada di pusat lingkaran, kemudian sudut itu dibentuk dari dua jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran, kemudian garis lengkung yang di depan sudut pusat kita sebut dengan busur lingkaran. Kemudian pengertian dari sudut keliling itu titik sudut yang berada di keliling lingkaran, di mana dibentuk dari dua tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Kemudian garis lengkung yang ada di depan sudut kita sebut dengan busur lingkaran. Sifat sudut pusat dan sudut keliling. Terlihat pada monitor kalian sebuah lingkaran yang membentuk sudut alfa dengan beta, di mana sudut alfa ini merupakan sudut keliling yang dibentuk dari dua tali busur, yaitu tali busur ED dengan tali busur CD. Kemudian beta ini merupakan sudut pusat yang dibentuk dari dua jari-jari, yaitu jari-jari OE dengan jari-jari OC. Hubungannya antara alfa dengan beta atau sudut dengan sudut pusat adalah sudut pusat dua kali dari sudut keliling atau beta sama dengan dua kali alfa, atau alfanya sendiri setengah kali beta atau setengah kali sudut pusat. Ini bersyarat jika menghadap busur yang sama, yaitu busur EC.
Berikut beberapa sudut di dalam lingkaran yang membentuk sudut keliling, yaitu sudut alfa, beta, dan theta. Di situ terlihat sudut alfa, beta, dan theta itu menghadap busur yang sama dengan sudut pusatnya adalah 100 derajat. Berarti sudut alfa, beta, dan theta ini adalah sudutnya sama besarnya, di mana sudut keliling ini setengah kali dari sudut pusatnya itu sendiri. Sifat sudut berikutnya yang ada di dalam lingkaran adalah apabila sudut menghadap sebuah diameter, yaitu sebuah garis merah yang terlihat pada monitor kalian yang ada di dalam lingkaran. Ketika menghadap sebuah diameter yang sama, maka besar sudut tersebut adalah 90 derajat. Jadi sudut alfa, beta, dan theta di situ besarannya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian sifat sudut lainnya adalah jika dua sudut pusat itu sama besarnya, lalu sudut pusat yang menghadap pada sebuah busur, maka panjang busurnya itu berarti sama panjangnya. Segi empat tali busur adalah segi empat di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 4 tali busur lingkaran yang saling berpotongan di busur lingkarannya itu sendiri. Kemudian sudut-sudut yang dibentuk pada segi empat tali busur yang ada di dalam lingkaran, sudut yang dibentuknya ketika berhadapan itu besarannya adalah 180 derajat. Misal terlihat di situ sudut A dengan sudut C itu ketika dijumlahkan itu besarannya 180 derajat. Kemudian sudut D dengan sudut B ketika dijumlahkan pun sama besarannya 180 derajat. Besar sudut luar segi empat tali busur, yaitu sudut CBE, itu akan sama dengan besar sudut yang ada di hadapan sudut pelurusnya, yaitu sudut ADC. Perpotongan dua tali busur yang membentuk sudut di dalam sebuah lingkaran, yaitu tali busur AC dengan tali busur BD berpotongan di titik E, di mana sudut yang dibentuk dari sudut AEB itu sama dengan setengah kali dari jumlah sudut AOB dengan sudut DOC. Kemudian sudut yang dibentuk dari AED itu sama dengan setengah kali dari jumlah dua sudut, yaitu sudut AOD dengan sudut BOC. Kemudian perpotongan dua tali busur yang ada di luar lingkaran, yaitu di titik E, di mana dua tali busur itu adalah BC dengan AD berpotongan di titik E yang berada di luar lingkaran. Berarti besaran sudut dari AEB itu sendiri adalah setengah kali selisih sudut AOB dikurangi dengan sudut DOC. Kemudian perpotongan dua tali busur dengan menghitung panjang tali busur yang kita cari, di mana berpotongan di titik E. Di situ terdapat dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran dengan berpotongan di luar lingkaran. Untuk mencari panjang dari perpotongan dari dua tali busur ini adalah dengan cara misalnya yang lingkaran pertama, di mana perpotongannya itu di dalam lingkaran, berarti AE dikali CE itu sama dengan BE dikali DE. Kemudian gambar yang kedua, perpotongan berada di luar lingkaran, yaitu untuk mencari panjang perpotongan dua tali busurnya adalah dengan cara AE dikali DE sama dengan BE dikali CE.
Berikut perpotongan dua tali busur di luar lingkaran, yaitu perpotongan di titik C, di mana rumusnya untuk bisa mencari panjang tali busur yang berpotongannya adalah BC kuadrat sama dengan AC dikali DC. Berikutnya yang terakhir, untuk mencari besaran sudut-sudut segi N yang beraturan adalah dengan cara ketika kita mencari besaran sudut pusat atau besar sudut pusat pada sebuah segi N beraturan, maka mencarinya adalah dengan 360 derajat dibagi dengan segi N itu sendiri. Kemudian besar setiap sudut segi N beraturan, maka untuk mencari rumusan besaran setiap sudutnya dengan cara dalam kurung N dikurangi 2 dikali 180 derajat dibagi N. Baik anak-anakku semua, sudah disampaikan beberapa materi tentang lingkaran, baik mencari luas atau keliling lingkaran dan hubungan antara sudut pusat dengan tembereng atau sudut pusat dengan panjang busur. Kemudian kita juga sudah membahas besaran sudut yang ada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan pertemuan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.